Buhairo langsung membuka kitab agama mereka. Dalam kitab mereka dijelaskan bahwa kelak Allah akan mengutus seorang nabi, rahmatanil alamin, ditandai dengan di saat dia berjalan. Di atasnya terdapat ada awan putih yang menaunginya. Tidak mau mengakui, walau sebelum dilantik jadi nabi, dia digelari Al-Amin, orang yang sangat jujur. Tapi karena kedengkian hati, maka berikutnya setelah dilantik jadi nabi, mereka dengki dan membenci. Sebelum kajian berlanjut, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang akan diadministrasi oleh tim yang akan menerima pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang pada murtad siapa-siapa. Mengapa murtad itu terjadi? Karena fitnah. Fitnah yang pertama adalah ini ayat fitnah yang ada. Baru saya beri 1 poin. Nanti akan poin berikutnya, karena ini ada 42 SKR. Ini baru 1 poin, segera dibaca ayatnya dan artinya. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ya, inilah ayat itu. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan sering menggoda manusia. Karena tidak paham. Memahami Quran, menafsiri Quran, padahal bahasa Arab juga belum lulus. Bahasa Arab tidak pernah ikut. Hanya baca terjemahannya saja. Memutarbalikkan, memfitnah Quran itu adalah tidak benar. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, apa itu yang diturunkan? Quran. Maka di sini kalau Muhammad itu ragu-ragu, maka dalam pembacaan yang ada, dalam pemahaman yang ada, kepada orang tanyakan pada orang-orang yang baca kitab sebelummu. Berarti Nabi Muhammad itu tidak tahu. Nabi Muhammad itu gurunya adalah pendeta Bakhir. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Telah datang itu apa? Yang telah datang itu suhuf para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hal ini Nabi Muhammad itu tidak ragu-ragu. Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan di kitabnya para nabi. Maka bisa dibaca untuk lebih paham bahwa Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan oleh para nabi. Itu di Quran surat Ali Imran. Ayatnya ayat 81. Silakan dibaca. Ali Imran ayat 81. Dipersilakan dibaca Arab dan artinya agar lebih paham. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rusulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi jelas, roh Muhammad sudah dicipta sebelum roh para nabi. Maka di kitab-kitab perjanjian yang ada, baik suhufnya para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil, itu sudah dijanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita kaji, buktinya mana? Kita buktikan Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Inilah kaitan yang ada
Mari kita kaji. Jadi menanyakan pada para pendeta itu karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah dijanjikan di kitab terdahulu. Maka akan segera ditayangkan. Di mana itu? Di Yordania. Ada pohon yang menjadi saksi ketika pendeta itu adalah pendeta Bakhiro. Ketemu dengan Rasulullah. Sehingga di Yordania itu ada pohon apa itu? Silahkan lihat tayangan YouTube ini. Di mana tempat itu sampai sekarang menjadi tempat ziarah yang ada. Yang akan segera ditayangkan. Adapun nanti materi-materi di ayat-ayat Alkitab akan saya jelaskan. Yang tidak setuju boleh bertanya. Kita tunggu di sekretaris Vertizon TV untuk kalian kirimkan dan satu saat nanti akan saya jawab pada tayangan berikutnya sebelum tayangan bersambung pada berikutnya nanti akan saya jawab. Oleh karena itu kalian yang ingin bertanya tentang Muhammad dalam Taurat, Injil, dan suhufnya kitab para nabi, silahkan tanyakan. Mari saya perkenalkan dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairo. Ini orangnya. Di sini Buhairo dikagetkan dengan peristiwa timbulnya awan putih yang berbentuk bulat di atas langit. Mengenai hal ini, Buhairo langsung membuka kitab agama mereka. Dalam kitab mereka dijelaskan bahwa kelak Allah akan mengutus seorang nabi. Rahmatanil alamin, ditandai dengan di saat dia berjalan. Di atasnya terdapat ada awan putih yang menaunginya. Pendeta Buhaira, setelah membaca kitabnya, dia langsung yakin dan bersaksi bahwa dialah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, Pendeta Buhari menyuruh beberapa orang untuk menghampiri Abu Talib bersama Nabi Muhammad dengan tujuan meminta Abu Talib bersama rombongannya untuk memenuhi instruksi pendeta mereka, di mana Pendeta Buhaira mengundang Abu Talib bersama rombongannya untuk makan. Bersama Nabi Muhammad mendengar permintaan Pendeta Buhaira, dia menyarankan kepada pamannya untuk memenuhi undangan tersebut. Pendeta Buhaira bersama Abu Talib melakukan percakapan yang cukup serius mengenai adanya Nabi Muhammad. Pendeta Buhaira berkata kepada Abu Talib bahwa keponakanmu itu bukanlah manusia biasa, oleh karenanya kamu harus berhati-hati dan kamu harus menjaganya dengan baik. Abu Talib bertanya, apa maksud Anda dengan semua ini? Pendeta Uhal menjawab menggunakan kitab agamanya yang berbunyi nanti suatu saat konon itu akan menjadi seorang nabi seperti nabi kami. Dan banyak orang-orang Di mana Rasulullah belum dilantik jadi nabi saja sudah ketemu dengan pendeta Bakhiro. Itu ulama yang jujur dari kitab-kitab terdahulu yang telah dibacanya. Bahwa kita bisa melihat di materi yang ada ini, buka Quran surat 26 ayatnya 192 sampai 196. Atau paling tidak 196 sampai 197. Silakan dibaca dengan artinya. Tayangan yang ada. 196 dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. 197 dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jadi kalau ikut gurunya para pendeta, itu adalah pendeta Bakhiro. Itu sudah jumpa Rasulullah dikala usia 12 tahun ketika Rasulullah diajak berdagang ke Sam, ke Syria. Waktu itu diajak silaturahim ke pendeta yang jujur, yang memberitahu kepada paman Rasulullah bahwa Rasulullah masih usia 12 tahun saja sudah diberi. Ini calon nabi yang sungguh akan menjadi nabi di kemudian hari. Yang orang tidak percaya, memfitnah bahwa Rasulullah itu adalah majnun. Tidak mau mengakui, walau sebelum dilantik jadi nabi, dia digelari Al-Amin. Orang yang sangat jujur. Tapi karena kedengkian hati, maka berikutnya setelah dilantik jadi nabi, mereka dengki dan membenci. Maka jangan kalian terhanyut dalam fitnah-fitnah dunia. Karena dunia ini panggung sandiwara.
maka teliti dengan pasti. Beri argumentasi yang berdasar kitab suci. Bukan sekedar isu-isu yang menyesatkan hingga fitnah yang ada membuat mati iman. Itu adalah mati yang sesungguhnya. Orang-orang yang mati dalam imannya akan menebus dengan emas sepenuh bumi. Tak diterima. Rugi. Maka saudaraku, telitilah dengan pasti. Jangan ikuti angan-angan belaka. Karena orang-orang yang mengikuti angan-angan belaka, pembenaran diri sendiri. Tidak dengan argumentasi pasti. Bahkan memutar balik ayat-ayat Quran. Walau dia tidak mengerti bahasa Arab, nggak tahu balaghah dan lain-lain. Tapi berani memfitnah ayat-ayat Quran. Dianggap ayat-ayat yang salah. Nabi Muhammad dianggap nabi yang tidak benar. Itulah fitnah-fitnah dunia. Padahal pendeta yang jujur namanya Bahiro. Sejak usia 12 tahun. Belum dilantik jadi nabi saja. Sudah percaya. Maka ikutilah perjanjian antara Allah dan manusia. Manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Para nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, menjanjikan akan datangnya Nabi kita, yaitu akan menerima Quran sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, sebagai hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran adalah menjelaskan kitab-kitab terdahulu, membedakan antara yang benar dan salah, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Itulah. Maka pada kajian-kajian berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa semua ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam kitab terdahulu. Di antaranya telah disampaikan oleh Nabi Isa maupun Nabi Musa dan seluruh Nabi. Hal ini adalah janji yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, di antaranya di sini. Baca, simak dengan baik Ulangan pasal 18, ayat 18 dan 19. Silakan dibaca. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Itulah Nabi Musa dalam kitabnya Taurat, yaitu surat Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19 dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara mereka, bagi ini mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini, Musa, yaitu kepada Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapa Nabi yang seperti Musa? Apakah itu Isa alaihissalam atau Nabi Muhammad SAW? Silahkan dikriteria masing-masing dengan jujur, dengan pasti. Tapi bagi kami umat Islam, seorang nabi yang seperti Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ya punya bapak, ya punya ibu. Kemudian lain-lain, nanti akan banyak persamaan-persamaan yang ada. Tapi ciri yang paling utama di sini adalah menerima kitab. Ya. Dan dimakamkan sebagaimana Musa dimakamkan dan meninggal dunia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi akan kubangkitkan dari ini bagi mereka
dari antara saudara mereka. Mereka itu siapa? Di sini Musa itu adalah turunan dari Ishak. Terahnya Ishak. Maka kata mereka bagi yang paham bahasa Indonesia, itu adalah dari terah Ismail. Seperti engkau ini, seperti Musa. Mereka menaruh firmanku dalam mulutnya. Maka Nabi Muhammad SAW, karena kecerdasannya, begitu menerima kitab suci dari Allah melalui Roh Kudus atau malaikat Jibril, langsung hafal, walaupun tidak menulis, tidak ditulis, langsung hafal. Ya, firmanku dalam mulutnya, hafal semua kitab yang ada. Kalau bukan orang cerdas istimewa, pelajaran berkali-kali oleh dosen aja juga mahasiswa nggak hafal-hafal. Nabi Muhammad itu begitu mendapat kitab dari Allah melalui malaikat Jibril, maka langsung hafal, langsung paham, langsung bisa diamalkan. Maka dulu tidak usah pakai nulis-menulis, hafal. Maka sahabat Nabi itu tahfidz Quran. Quran tidak perlu tulis-menulis, tapi pada hafal dulu. Jika kitab di dunia ini terbakar semua, musnah semua, kitab yang masih bisa seperti aslinya hanyalah Quran. Karena dihafal di para santri. Bahkan anak 9 tahun sampai berapa tahun, santri banyak yang hafal. Beda dengan kitab yang lain. Tidak bisa dihafal. Susah untuk menghafalnya. Apalagi seluruhnya. Bagi Islam, no problem. Hafidh hingga sekarang terbina dengan pasti. Jika kitab di dunia ini terbakar habis, maka tinggal satu-satunya kitab di dunia yang bisa tetap kekal abadi. Al-Quran. Itulah kitab petunjuk yang pasti. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Kitab di dunia itu yang sumpah demi asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Itu hanyalah Quran. Maka jika orang menuduh bahwa Islam ini agama teroris, agama agama perang, itu karena dia arti, makna, dan tafsir basmalah saja belum lulus. Hingga dia jadi santri atau ustadz murtad karena tidak bisa. Tafsir basmalah saja belum lulus. Quran ini adalah demi asma Allah yang maha kasih, maha sayang. Maka hidup ini mesti berkasih sayang. Jangan mengikuti godaan-godaan setan. Beda agama, beda partai, beda golongan. Berantem karena setan menginginkan kehancuran di muka bumi ini. Mari kita damai di sorga, damai di bumi. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Aku memuji Dikau, aku memuliakan Dikau, ya Tuhan Allah, anak domba Allah. Loh, ini anak domba. Domba-domba yang sesat dan domba-domba yang benar. Maka menjadilah domba yang benar dan anak-anak Allah yang benar. Bukan dalam makna lugas, tetapi makna kias. Jika lulus bahasa Indonesia, mesti paham. Anak Allah itu sebagaimana anak bangsa, anak kampus, anak santri. Bukan pesantren yang punya anak, bukan kampus yang punya anak. Tetapi orang-orang yang taat kepada peraturan bangsa, peraturan kampus. Itulah pemahaman bagi umat Islam yang belum paham yang dimaksud anak-anak Allah. Itu sebenarnya anak karena taat. Maka Adam anak Allah yang sulung. Para nabi itu anak-anak Allah. Para santri itu anak-anak Allah yang taat kepada Allah. Dengan misalnya akan sholat. Imam mengasih aba-aba. Sufakum bisolat. Silahkan luruskan shaf. Maka sami'na wa ta'na. Orang yang sami'na wa ta'na taat terhadap aturan-aturan Allah di dalam kitab suci, itulah anak-anak Allah yang dimaksud,
yang benar begitu. Lulus bahasa Indonesia, harus tahu makna kias, makna lugas, makna konotasi, makna denotasi, makna leksikal, makna gramatikal, makna majasi, makna hakiki. Lulus bahasa Indonesia saja belum, sudah menafsiri dengan membelokkan, memfitnah ayat-ayat Allah. Apalagi dalam bahasa Arab, harus tahu fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun. Ada 14 makna. Jangan sembarangan dalam menafsiri, memfitnah. Padahal bahasa saja belum lulus. Oleh karena itu, belajarlah di Vertizon TV bersama kami. Jadi, kalau tadi kaitannya dengan Quran surat yang ke-10 ayat 94, dibaca sekali lagi Arab dan artinya untuk kita simpulkan jawaban yang ada. Silakan dibaca sekali lagi Quran suratnya surat ke-10 ayat ke-94. Dipersilahkan. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Maka di situ Nabi Muhammad itu bukan karena ragu. Nabi Muhammad sudah dijanjikan akan hadirnya di kitabnya para nabi dan perjanjian kitab-kitab para nabi. Suhufnya para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil. Ini baru saya sampaikan di Tauratnya. 2 ayat. Maka kajian ini jika mau mendalam, paling tidak dalam kuliah-kuliah yang saya sampaikan 8 jam, ini baru akan tuntas dalam kajian ini. Oleh karena itu, pemirsa Vertizon TV bisa menanyakan, Rasulullah bukan kok ragu? Rasulullah mantap karena sudah dijanjikan di kitab-kitab terdahulu. Kitabnya para nabi, sebelum diciptanya para nabi, maka ini adalah Nur Muhammad. Itu perlu belajar tasawuf yang ada, sehingga akan lebih tahu bagaimana Nur Muhammad, Roh Muhammad, sudah dicipta sebelum para nabi, dan dimasukkan di jasad adalah untuk penutup para nabi. Yang ciri kitabnya pakai sumpah demi asma Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walau orang-orang menuduh Rasulullah itu dirasui setan di Gua Hira, karena Gua Hira itu markas setan, sehingga orang-orang menganggap Quran itu setan versis. Maka jawab berikutnya pada tayangan berikutnya akan lebih pasti. Oleh karena itu, jangan bimbang dan jangan ragu. Petunjuk pasti adalah Quran ini akan dibacakan sebagai kesimpulan yang pasti. Dipersilakan kesimpulan ini dibaca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kitab Al-Quran ini
tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 3 yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. 4 dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. 5 mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Itulah, jika ingin beruntung, jangan bimbang, jangan ragu. Quran ini pasti dari ilahi, bukan dari setan yang ada di gua Hira. Jika ingin hidup ini bahagia dunia sampai surga, bekali diri, anak cucu, untuk memahami Quran, mengamalkan Quran, mempraktekkan Quran, berakhlak Quran, hingga hidup ini mencapai bahagia dunia hingga bahagia surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita didik anak cucu kita, diri kita, belajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin, dia bukan manusia luar biasa, dia biasa saja. Tapi ketika Al-Quran turun kepada dia, maka dia menjadi mulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu bulan biasa saja, tidak ada kelebihannya. Tapi ketika pada bulan itu turun dia, maka bulan itu ikut menjadi mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tempat itu biasa saja, tapi karena Al-Quran turun di sana, maka dia ikut mulia. Sampai hari ini lelah nenek-nenek dan naik ke atas Gua Hira. Iqra, turun di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kota itu biasa saja, tapi menjadi dikenal orang. Kenapa? Karena Al-Quran di sana. Litunzira ummal qura Makkah wa man haulaha. Maka kita yang miskin susah melarat dari tanah, makanan cacing tanah, busuk, akan berbau. Kalau mau mulia, maka masukkanlah Quran ke dalam. Adik-adikku, anak-anakku, kalian dalam usia emas bisa memasukkan Al-Quran 30 juz ke dalam. Bahagiakan orang tua kalian di dunia, bahagiakan dia di akhirat. Tajun minan nur, malaikat akan menyematkan mahkota dari cahaya ke atas kepala mereka. 9 bulan 10 hari ibumu mengandung, 2 tahun kau disusukannya. Apa yang bisa kau balas? Bukan kau belikan gelang emas yang besar, bukan kau buatkan rumah yang besar, bukan kau belikan kendaraan. Cukup kau hafal Al-Quran di kepalamu, setiap huruf yang kau baca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Mengalir pahalanya kepada orang tua. Turun barakah dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, duniamu, akhiratmu. Istiqomah dalam hafal Quran. Khairukum, orang yang paling baik, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang paling tinggi kuasanya. Man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Tetap istiqomah, mengalir pahala, dunia bahagia, akhirat jauh dari neraka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mari kajian Quran berikutnya. Jangan beranjak dari Vertizon TV. Ikuti selalu. Tanyakan apa yang ragu di dalam hati. Akan kami jawab di Vertizon TV pada putaran berikutnya. Semoga Allah memberi keberuntungan kita. Dunia sampai surga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Silahkan kirim ke sekretaris kami di Vertizon TV. Putaran berikutnya akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan kalian secukupnya. Kritik dan saran semuanya kami tunggu. Mari. Jangan karena beda agama, jangan karena beda partai, jangan karena beda golongan, jangan karena beda suku, bangsa, dan bahasa. Kita berpecah adanya. Mari bersatu seluruh dunia hingga damai di surga, damai di bumi akan menyertai kita semua. Hingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan jadi kenyataan dan kita nikmati semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.